Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Siti Nurjana, NIM 118011955. Saya mahasiswi STIT At-Taqwa KPAD Geger Kalong Bandung. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendalaman Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Taufik Fauzan Ginanjar MPD. Mujahadatun nafsi secara bahasa mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan nafsi artinya jiwa, nafsu, diri. Jadi mujahadatun nafsi artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang mujahadatun nafsi terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Husnuzon adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik atau berpositif thinking. Dalil tentang husnuzon terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ukhuwah bisa diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak atau keduanya, maupun dari segi persusuan. Secara majazi, kata ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan bahwa kata yang membentuk kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman, akrab, atau sahabat. Dalil tentang ukhuwah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan tentang zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32 berisi larangan mendekati zina.
Islam adalah agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor, dan sabilan yang artinya jalan buruk. Oleh karena itu, setiap muslim mesti menjauhi zina. Salah satu upaya untuk menjauhi zina yaitu memberikan pendidikan seks kepada anak-anak. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak. Sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan. Esensi dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 adalah perintah Allah untuk menjauhi zina. Zina itu termasuk perbuatan keji, zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut pandangan ahli pendidikan tentang pencegahan zina antara lain, membentengi anak dari penyimpangan, menjauhi zina, menghindari hulwat, menutup aurat, menjauhi tabaruj, menahan pandangan, ifah bagi yang tidak memiliki ba'ah, segera menikah jika telah mencapai ba'ah, salurkan hanya pada istri atau suami, kendalikan nafsu dengan iman, mengajarkan langkah-langkah membendung dorongan seks. Melarang ikhtilat, implikasi pendidikan Quran Surat Al-Isra ayat 32 yaitu orang tua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks, upaya orang tua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dengan perempuan. Quran Surat An-Nur ayat 2 kandungannya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera penzina perempuan dan penzina laki-laki masing-masing 100 kali. Ini hukuman bagi penzina ghairu muhsan. Adapun hukuman bagi penzina muhsan adalah dirajam. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman dengan maksud agar tidak dicontoh oleh orang lain. Kenapa harus 10? Karena Allah memberi tugas yang nyata kepada malaikat hanya 10, dan yang terdapat dalam Al-Quran yang disebutkan atau diberi tugasnya hanya 10 malaikat. Jumlah mereka sebetulnya sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mudathir ayat 31, dan tidak ada yang mengetahui tentaramu, Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Hikmahnya, semangat berbuat kebaikan karena selalu ada malaikat yang melihat, memperkuat rasa iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghindari keinginan berbuat dosa, menjadi semakin yakin akan pertolongan dari Allah, takjub akan kebesaran dan keagungan Allah, membuat sadar keberadaan alam gaib yang tidak terlihat mata, selalu yakin akan ada pertolongan Allah melalui malaikatnya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, membentuk sikap jujur dan amanah serta mendorong diri untuk selalu berbuat kebaikan. Kesempurnaan iman ketika yakin akan keberadaan malaikat meningkatkan kita akan rasa muqarabah kepada Allah, menghindari keinginan untuk berbuat dosa, dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menyebutkan bahwa malaikat yang wajib diketahui berjumlah 10 secara spesifik tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan tentang 10 malaikat secara terpisah-pisah, yaitu seperti malaikat Jibril terdapat dalam Quran Surat At-Takwir ayat 23, malaikat Mikail terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28, malaikat Israfil terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 73, malaikat Israel terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 11, malaikat Munkar Nakir terdapat dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, malaikat Raqib Atid terdapat dalam Quran Surat Qaf ayat 18, malaikat Malik terdapat dalam Surat Az-Zukhruf ayat 77-78, dan malaikat Ridwan terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Kita dapat merasakan keberadaannya malaikat, yaitu ketika orang mukmin sejati akan selalu merasakan kehadirannya, karena dia menyadari keberadaannya dan membuat dirinya selalu berada di jalan yang benar. Ataupun yang lainnya yaitu ketika adanya malaikat Raqib Atid yang selalu mencatat amal kebaikan manusia, dan malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas memberi rezeki kepada manusia. Lalu juga ada malaikat Israel atau malaikat maut yang mencabut nyawa manusia.
Seorang muslim bisa berinteraksi dengan malaikat, yaitu dengan cara di dalam sujud setiap sholat, kita dapat menyapa malaikat. Selain itu juga bisa mencintai orang-orang yang beriman. Malaikat mencintai orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril seraya berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu penduduk langit mencintainya dan ditetapkan bahwa ia diterima di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu membantu orang-orang beriman. Bantuan malaikat terhadap orang-orang beriman adalah berupa doa dan istighfar. Lalu bersolawat kepada orang beriman. Allah Ta'ala berfirman tentang solawat malaikat terhadap orang-orang yang beriman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, dialah yang bersolawat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Lalu juga cara berinteraksi seorang muslim kepada malaikat, yaitu menghadiri majelis ilmu, karena Allah memiliki malaikat yang khusus berkeliling di bumi menyampaikan salam kepada umat Nabi Muhammad. Itu terdapat dalam hadis riwayat Nasai dan Ibnu Hibban. Dan menghadiri majelis ilmu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang panjang. Nabi SAW bersabda, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir majelis ilmu. Jika menemukan kaum yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, kemarilah menuju apa yang kalian cari. Lalu mereka bersusun-susun hingga ke langit dunia. Kemudian Rob mereka bertanya, dan dia lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahmid, memuji kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu juga yaitu mencatat orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah tiba hari Jumat pada pintu masjid, ada malaikat yang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang selanjutnya. Lalu ketika imam telah duduk di atas mimbar, mereka menutup catatannya mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam, itulah jawaban yang dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.